Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melamar CPNS. Karena hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2024 resmi dibuka pendaftaran seleksi CPNS. CPNS teman-teman, hari ini dibuka seleksi CPNS. Sebelum teman-teman membuat akun ataupun melamar sebagai CPNS, sebaiknya Anda pahami dulu ada beberapa hal-hal yang harus dipahami agar tidak menyesal di kemudian hari. Baik, langsung saja, apa saja hal-hal yang harus dipahami? Jangan melamar CPNS kalau belum paham ini. Baik, kita lihat teman-teman, bagaimana jika pelamar CPNS ternyata melamar lebih dari satu instansi atau lebih dari satu jenis pengadaan CPNS ataupun lebih dari satu jenis jabatan. Itu dianggap gugur teman-teman, dianggap gugur dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan, baik didiskualifikasi ataupun tidak bisa kita ikuti seleksi di tahun berikutnya. Dan yang kedua, ternyata kita menggunakan dua nomor NIK ataupun kita menggunakan dua jenis NIK yang berbeda, baik itu kita memiliki dua jenis NIK. Kadang-kadang ada juga sebagian orang ada yang memiliki dua KTP, atau ada juga menggunakan NIK orang lain tetapi identitas, ijazah dan lain-lain pas foto kita masukin ataupun kita gunakan data kita, itu juga dianggap gugur dan dikenakan sanksi. Ataupun terlibat melakukan tindakan pelanggaran, memalsukan biodata, memalsukan identitas dan lain-lain, seperti memalsukan ijazah, kartu keluarga, KTP dan lain-lain, itu juga dianggap gugur dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kita lihat lagi apalagi hal-hal yang harus dipahami. Yang pertama, jika P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, wajib memenuhi masa perjanjian kerja 1 tahun dan telah disetujui dari PPK atau pejabat instansi. Ini bagi PPK, contohnya PPK dia sekarang sudah menjadi P3K. Seorang sudah menjadi P3K dan saat ini sudah dibuka rekrutmen CPNS, dia melamar CPNS. Itu bisa melamar tetapi dengan persyaratan harus masa kerjanya sudah memenuhi 1 tahun dan ada izin ataupun persetujuan dari pejabat pembuat komitmen di instansi dia bekerja. Ada izin juga dia masa kerjanya sudah memenuhi 1 tahun dan ada izin dari pejabat pembuat komitmen di instansi dia bekerja. Itu baru bisa melamar sebagai CPNS di tahun ini. Yang kedua, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan NIP. Ini bagi teman-teman kadang-kadang sudah lulus CPNS di satu instansi tetapi dia ingin melamar di instansi yang lain karena proses usulan NIP-nya belum selesai, dia langsung melamar di instansi lain saat 2024 ini. Itu juga tidak bisa ataupun melanggar aturan. Yang ketiga, pelamar hanya mendapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yakni PNS atau P3K pada periode tahun anggaran yang sama. Ini teman-teman, jangan salah ya. Jangan salah,
Ini kita pada tahun yang sama hanya bisa melamar satu jenis pengadaan ASN, baik itu CPNS ataupun P3K. Bagi teman-teman yang merasa dirinya ada terdata sebagai non-ASN di satu instansi, sebaiknya sebelum melamar CPNS dipikir-pikir dulu, karena nanti dalam waktu dekat ataupun dalam tahun ini akan dibuka seleksi P3K. Kalau teman-teman sudah melamar di CPNS, nanti tidak bisa melamar di P3K. Baik teman-teman, diperhatikan dulu di mana besar kesempatan, di mana ada besar kemungkinan lulus. Kalau P3K khusus kita bagi tenaga non ASN, baik dia jenis saat ini kontrak ataupun sebagai honorer biasa tetapi sudah terdata di dalam database BKN. Contohnya kita belum, umurnya masih di bawah 35, ya otomatis masih bisa melamar CPNS. Tetapi kita ada data non ASN, data kita ada terdata di non ASN di BKN. Pastinya nanti kita bisa melamar sebagai P3K. Berarti kita dua-dua bisa melamar, kemungkinan bisa melamar. Tetapi kita harus memilih salah satu, baik itu P3K ataupun CPNS. Itu dipikir-pikir dulu apakah ada kemungkinan akan lulus CPNS ataupun P3K. Itu sebelum melamar, sebaiknya Anda pikir-pikir terlebih dahulu. Yang selanjutnya, pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode. Ini sama, kita hanya bisa melamar pada satu instansi. Contohnya kita sudah melamar di Kementerian Sosial, tetapi kita tidak bisa melamar di Kementerian Kesehatan ataupun di Pemda lainnya. Selanjutnya kita lihat siapakah yang bisa melamar CPNS. Yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia yang minimal umurnya 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Kecuali bagi jabatan tertentu ada yang melebihi dari 35 seperti doktor, spesialis dan lain-lain. Tidak pernah dipidana dan tidak pernah melakukan ataupun terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Tidak berstatus sebagai CPNS ataupun PNS atau prajurit TNI Polri, tidak pernah diberhentikan sebagai PNS ataupun P3K ataupun prajurit TNI Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Yang selanjutnya, memenuhi kualifikasi pendidikan, memenuhi kualifikasi kesehatan, pendidikan dan kompetensi sesuai syarat yang dilamar. Yang selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Ini yang bisa melamar sebagai CPNS tahun 2024. Saya yang ingin untuk wanti-wanti di sini teman-teman. Kalau teman-teman ada terdata sebagai non ASN, baik itu sebagai non ASN kontrak ataupun non ASN di Dapodik, ini sebelum melamar CPNS sebaiknya dipikir-pikir terlebih dahulu. Karena seleksi CPNS ini cukup banyak saingannya, tetapi kalau P3K hanya sesama non ASN yang terdata di instansi tersebut. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mohon di komen di bawah ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.